Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 21233070 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video tentang pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word Reference Tab. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengantar aplikasi komputer minggu ke-5. Reference tab adalah menu bar yang satu ini memungkinkan untuk menangani daftar isi, catatan kaki, bibliografi, indeks, dan perintah-perintah yang sejenis. Reference tab terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1. Table of Contents. Table of Contents berisi tentang daftar isi yang merupakan salah satu bagian dari penulisan terstruktur seperti karya ilmiah, laporan kerja, karya tulis, dan buku. Daftar isi memuat isi atau judul bab atau chapter yang ada secara keseluruhan dari awal hingga akhir, termasuk letak halaman. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, add text, yaitu menambahkan teks ke dalam daftar. Yang kedua, ada update table, yaitu untuk memperbarui daftar isi jika ada perubahan. Selanjutnya, pembuatan daftar isi. Cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, sorot teks atau judul bab yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi, kemudian klik add text dan disesuaikan dengan levelnya. Kedua, klik tab reference pada ribbon. Yang ketiga, pilih icon table of contents. Yang keempat, pilih insert table of contents. Dan yang kelima, maka akan muncul kotak dialog table of contents. Kemudian klik OK. Yang kedua ada text footnotes yang berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote dan sejenisnya. Text footnotes terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada insert footnote, yaitu menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Yang kedua ada insert endnote, yaitu menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Yang ketiga, next footnote, yaitu memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan. Atau ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote ataupun endnote lebih dari 1. Urutan pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur sesuai dengan isi tombol down arrow yang ada. Keempat, ada show notes, yaitu menampilkan letak footnote ataupun endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Yang ketiga, ada citations dan bibliografi, yang dimana berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Citation dan bibliografi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, insert citations, yaitu menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Yang kedua, manage search, yaitu mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang ketiga, style, yaitu memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Yang keempat, bibliografi, yaitu menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Selanjutnya ada pembuatan daftar pustaka. Yang pertama, pilih tab reference pada ribbon. Yang kedua,
pilih menu Insert Citations yang tersedia dalam grup Citations dan Bibliography Add New Source. Yang ketiga, kemudian akan muncul kotak dialog Create Search. Anda tinggal menginputkan data, kemudian apabila sudah selesai, klik OK. Yang keempat, pilih Bibliography, maka seluruh data yang telah Anda inputkan ke kotak dialog. Yang keempat ada Captions, yaitu berfungsi untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen yang kita buat lebih menarik dan mudah dipahami. Captions terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Insert Caption, yaitu memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Yang kedua, ada Insert Table of Figures, yaitu menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Yang ketiga, Update Table, yaitu memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, ada Cross Reference, yaitu menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Istilah cross reference juga dikenal dengan referensi silang. Selanjutnya, ada indeks. Dengan memanfaatkan ikon-ikon pada grup indeks ini, kita bisa memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik. Indeks terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Mark Entry, yaitu memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Yang kedua ada Insert Index, yaitu menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Yang ketiga, ada Update Index, yaitu memperbarui daftar data atau indeks yang ada. Yang selanjutnya ada Table of Authorities, yang dimana berfungsi untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini kita diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut. Table of Authorities terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Mark Citations, yaitu menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela Mark Citations. Yang kedua, ada Insert Table of Authorities, yaitu menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Yang ketiga, ada Update Table, yaitu memperbarui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.